Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di channel Musa Aname 13. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa tahu sistem ekskresi? Sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi zat sisa-sisa itu perlu dikeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun dan dapat mengganggu organ-organ tubuh pada manusia. Oke, sistem ekskresi pada manusia itu terdiri atas organ ginjal, nanti akan mengeluarkan urin, kemudian paru-paru akan memproduksi CO2, mengeluarkan CO2, hati akan menghasilkan empedu, kemudian kulit itu mengeluarkan keringat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ginjal. Jadi yang pertama adalah tentang struktur ginjal. Kita ketahui bahwa ginjal pada manusia itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar itu adalah bagian kortek, ini adalah bagian korteknya. Kemudian bagian yang lebih dalam itu adalah bagian medula. Kemudian di situ juga terdapat adanya rongga, ini adalah rongga yang dinamakan dengan rongga pelvis renalis. Adalah struktur dari ginjal. Kemudian ada saluran yang keluar dari ginjal menuju ke kandung kemih, itu yang dinamakan dengan ureter. Kita ke fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama itu adalah mengekskresikan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Jadi dalam darah itu kaya akan amonia, urea, asam urat, kemudian glukosa. Itu nanti pada saat proses pembentukan urin itu adalah zat-zat ini itu disaring terlebih dahulu. Kemudian fungsi ginjal yang kedua itu adalah mengekskresikan kelebihan air, kemudian garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin. Ini nanti juga akan keluar melalui urin. Fungsi ginjal yang ketiga itu adalah pemeliharaan tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Jadi itu mau memelihara tekanan osmosis. Jadi hasil akhir dari proses pembentukan zat sisa itu adalah urin. Itu adalah fungsi dari ginjal. Kemudian kita ke bagaimana ginjal itu memproduksi urin. Kita ketahui bahwa ginjal itu tersusun atas jutaan nefron. Ini adalah gambar salah satu dari nefron. Satu nefron itu tersusun oleh glomerulus, dalamnya yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Kemudian ada saluran berkelok-kelok yang dinamakan dengan tubulus contractus proximal. Kemudian ada saluran yang membentuk seperti leher yang dinamakan dengan lengkung Henle atau leher angsa. Kemudian ada saluran tubulus contractus distal. Jadi bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus. Ini ada pembuluh arteri aferen yang masuk ke ginjal. Itu darah yang kaya akan nitrogen, kemudian urea, asam amino, glukosa di glomerulus itu disaring. Kemudian setelah disaring, hasilnya itu adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian dari glomerulus ini urin primer akan masuk ke tubulus contractus proximal. Di tubulus contractus proximal ini terjadi proses yang kedua, yaitu proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Ini nanti dia akan kembali ke tubuh melalui pembuluh vena renalis, jadi pembuluh balik yang menuju ke
ke jantung. Jadi ini nanti akan diserap kembali. Apa zat-zat yang diserap? Zat yang diserap itu adalah glukosa yang ikut tersaring di glomerulus tadi, kemudian asam amino, kemudian ion-ion itu diserap kembali oleh tubuh melalui proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus contractus proximal. Setelah terjadi proses reabsorpsi, hasil akhirnya itu adalah urin sekunder. Dari urin sekunder yang sudah terbentuk pada tubulus contractus proximal nanti akan dibawa ke lengkung Henle. Di lengkung Henle ini juga terjadi proses reabsorpsi, kemudian akan dilanjutkan pada tahap yang ketiga, yaitu di tubulus contortus distal. Di sini terjadi proses augmentasi, yaitu penambahan zat. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan itu adalah urea. Jadi urea ditambahkan dalam proses augmentasi di tubulus contractus distal. Di sini nanti akan terbentuk urin sesungguhnya. Setelah terbentuk urin sesungguhnya, itu nanti akan ditampung di rongga pelvis atau pelvis renalis, kemudian nanti akan dibawa ke ureter. Setelah dari ureter akan disimpan sementara di kandung kemih. Jadi proses pembentukan urin yang terjadi pada manusia itu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah glomerulus. Di glomerulus terjadi proses filtrasi, hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi yang terjadi di tubulus contractus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder. Dilanjutkan ke tubulus contractus distal. Di sini terjadi proses augmentasi sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Jadi itu adalah proses pembentukan urin. Kemudian untuk faktor-faktor pembentukan urin itu nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi itu tentang ginjal yang terdiri atas struktur ginjal, fungsinya, kemudian proses pembentukan urin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.